Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Dajjal dan pengikutnya merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Bersama dengan pengikutnya, Dajjal akan mengembara di bumi agar orang-orang mengakui eksistensi dan kekuasaannya serta berkenan untuk menjadi pengikutnya. Keberadaan Dajjal yang disebut akan menjadi tanda-tanda akhir zaman tersebut, sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan pada dalil berikut ini. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi akhir zaman. Nabi Isa diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa, bukan yang lain. Dan mengapa Allah memilih Nabi Isa? Simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui 3 alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Namun sebelum membahas lebih jauh, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk membuat konten-konten yang lebih baik dan bermanfaat. Dajjal adalah musuh paling nyata bagi umat muslim. Di akhir zaman kelak, sosok ini akan menyebarkan fitnah dan berusaha menyesatkan umat manusia. Tipu dayanya begitu hebat, sehingga yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Akhirnya banyak orang terjebak dan tersesat ke jalan yang salah. Namun, Allah telah memerintahkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa akan turun ke bumi di Menara Putih Damaskus atas perintah Allah. Disebutkan bahwa tempat Nabi Isa akan membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah di pintu gerbang kota Lud, Palestina. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan, mengapa Nabi Isa yang harus membunuh Dajjal, bukan Nabi Muhammad SAW? Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ia dihormati sebagai salah satu dari rasul-rasul Allah dan termasuk nabi yang bergelar ulul azmi. Nabi Isa memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa, seperti kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, kemampuannya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan berbicara sejak bayi. Nabi Isa juga dikenal dengan sebutan Al-Masih dan Ruhullah yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Dia dianggap sebagai sosok yang sangat saleh dan tunduk kepada Allah dalam ajaran Islam. Nabi Isa lahir dari rahim Maryam, seorang wanita suci, putri dari Imran, seorang lelaki terkemuka yang dianggap sebagai pilihan Allah. Maryam tumbuh dalam lingkungan suci dan saleh, dan dia diasuh oleh pamannya, Nabi Zakaria, yang juga seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam tumbuh menjadi seorang nabi dan rasul yang mengajarkan tauhid, kepercayaan kepada satu Allah kepada Bani Israel. Sejatinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Namun, bila mengacu pada beberapa ayat dalam Al-Quran, maka dapat diperkirakan beberapa alasan yang mendasarinya. Merangkum dari berbagai sumber, berikut 3 alasan mengapa Nabi Isa alaihissalam yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal dan mengapa yang diutus adalah Nabi Isa, bukan yang lain. Alasan pertama, yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah salah. Sebab, selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi
sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya. Kemudian dibaiatlah ia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa, berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan, jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya. Selanjutnya, orang itu menyerah atau dibunuh. Alasan yang kedua, kenapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, ialah mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan kedua, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi, karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Hal ini sesuai dengan surat Toha ayat 55. Dari bumi, tanah, kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena wafatnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di Tanah Suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya kecuali Nabi Isa. Alasan yang ketiga, kenapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal ialah menjalankan kewajiban jihad. Alasan ketiga, yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir pada zaman tersebut. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalam diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fath ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Demikian tadi telah kita ketahui 3 alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal di hari akhir. Dalam hal ini, bisa saja ada alasan-alasan lain selain yang disebutkan di atas, sebab sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya segala sesuatu. Wallahu a'lam.